Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukaman Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal saya yang berjudul Sistem Rekomendasi Paket Menu Menggunakan Algoritma FP-GROUT di Tere Cafe and Bar Seminyak. Agenda pada hari ini yang kita bahas ialah tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian yang digunakan di penelitian kali ini. Yang pertama yaitu apa sih yang melatar belakangi saya membuat proposal ini, yaitu dikarenakan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Seminyak Bali. Tere Cafe and Bar hadir sebagai salah satu pelaku usaha baru di industri ini. Karena masih baru dalam industri ini, Tere Cafe and Bar membutuhkan strategi untuk mengoptimalkan penjualannya. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah menentukan produk paket banding dari menu yang ada. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan paket menu tersebut adalah dengan memanfaatkan data mining dan algoritma frequent pattern growth atau yang bisa disingkat FP-GROUT. Penelitian ini dilakukan untuk membantu Tere Cafe and Bar menghadapi persaingan bisnis yang ketat dengan harapan dapat menghasilkan strategi penjualan yang efisien, dapat meningkatkan omset penjualan, dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi industri makanan dan minuman di Indonesia. Lalu rumusan masalah. Apa saja rekomendasi menu atau paket banding yang dihasilkan algoritma FP-GROUT guna meningkatkan penjualan di Tere Cafe and Bar Seminyak. Kemudian batasan masalahnya. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data 3 bulan awal. Data biasa disebut data penjualan kuartal pertama mereka. Tercatat mulai dari bulan Januari 2024 hingga Maret 2024. Lalu penelitian ini menggunakan algoritma FP-GROUT guna mencari hubungan asosiasi terbaik. Lalu software atau alat bantu yang digunakan pada penelitian ini adalah Anaconda dan Visual Studio Code. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk menentukan makanan dan minuman mana yang lebih sering dibeli oleh konsumen, lalu memberikan gambaran keterkaitan antar produk berdasarkan produk mana yang sering dibeli secara bersamaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan dan mengoptimalkan penjualan di Tere Cafe and Bar dengan merekomendasikan iklan dan promosi untuk produk tertentu. Ya, pada penelitian ini kita merekomendasikan paket bundling, paket menu. Terus manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu Tere untuk mengetahui kombinasi menu apa saja yang cenderung dibeli secara bersamaan oleh konsumen dalam satu waktu. Yang kedua, dapat membantu Tere dalam mengambil keputusan bisnis lainnya yang berhubungan dengan produknya. Yang ketiga, dapat membantu pihak Tere untuk melakukan rekomendasi menu baru setiap 3 bulan sekali sesuai ketentuan perusahaan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran penerapan algoritma FP-GROUT di industri makanan dan minuman. Lanjut ke tinjauan pustaka, kita masuk ke profil perusahaan. Tere Cafe and Bar merupakan anak usaha dari PT Fomami yang berdiri sejak tanggal 23 Juni 2023, berlokasi di Jalan Drupadi nomor 77 Seminyak, Badung, Bali. Tere sendiri didirikan oleh 4 pemuda asal Surabaya yaitu Eka, Ray, Steven, dan MJ. Nama Tere sendiri terinspirasi dari salah satu ibu dari pendiri Tere itu sendiri yang bernama Nyonya Teresya. Dengan ambisi yang besar dalam melakukan industri makanan dan minuman di Indonesia, maka terciptalah Tere. Lalu kita lanjut ke strategi penjualan. Strategi penjualan adalah perencanaan dengan penuh perhitungan agar penjualan produk dan jasa meningkat. Strategi penjualan digunakan untuk menarik minat konsumen terhadap produk dan jasa yang akan dijual. Strategi penjualan tidak sebatas konsumen membeli produk, melainkan bagaimana caranya agar konsumen tersebut datang kembali untuk membeli produk itu kembali. Kemudian data mining. Data mining adalah proses penemuan pola data dan aturan dari data yang tersimpan
dalam jumlah besar. Data mining sendiri adalah proses yang menggunakan statistik, matematik, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dalam pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Kemudian lanjut ke proses tahapan data mining. Menurut Gorunescu 2011, secara sistematis, langkah utama dalam melakukan data mining terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap eksplorasi atau pemrosesan awal data, lalu membangun model dan validasi, kemudian langkah terakhir adalah penerapan. Dalam data mining sendiri terdapat beberapa kerangka kerja yang sering digunakan, seperti KDD, SEMA, dan CRISP-DM. Lalu kemudian dalam penelitian ini kita menggunakan kerangka kerja CRISP-DM. Nah, CRISP-DM sendiri yaitu adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining, yaitu metodologi yang digunakan untuk membantu proyek data mining. Metodologi ini terdiri dari 6 fase utama, yaitu fase business understanding, fase data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Berdasarkan formatnya dibandingkan dengan kerangka kerja data mining lainnya, CRISP-DM mampu mengekspresikan proses data mining secara lengkap. Kemudian kita masuk ke association rule. Association rule merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara item dalam sebuah dataset yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik penambangan aturan asosiasi ini bertujuan untuk menemukan informasi mengenai item-item mana yang memiliki keterikatan satu sama lain dalam bentuk aturan atau peraturan. Ada beberapa algoritma dalam asosiasi rule yang sering digunakan, antara lain algoritma a priori, algoritma Eklat, dan algoritma FP-GROUT. Untuk penelitian ini kita menggunakan algoritma FP-GROUT. Lalu di asosiasi rule kita harus awal-awal kita harus menentukan nilai supportnya. Nilai support dicari berdasarkan jumlah transaksi yang mengandung transaksi A dibagi dengan total transaksi. Nilai support sendiri mengukur sejauh mana sebuah item set atau kombinasi item muncul dalam dataset. Ukuran ini akan menentukan apakah suatu item atau item set layak untuk dicari confidence selanjutnya. Nah, untuk menghitung nilai support dari dua item diperoleh dari rumus berikut: jumlah transaksi yang mengandung item A dan B dibagi total transaksi. Kemudian kita masuk ke confidence. Setelah kita mencari nilai support, kita mencari nilai confidence-nya. Nah, confidence itu sendiri yaitu mengukur seberapa kuat hubungan antara dua item atau item set dalam aturan asosiasi. Seperti mengukur seberapa sering item B muncul dalam transaksi yang juga mengandung item A. Rumus dari confidence menentukan nilai confidence A dan B diterangkan sebagai berikut: jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi yang mengandung A. Lalu kita lanjut ke leaf ratio. Leaf ratio adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan aturan asosiasi yang telah terbentuk. Biasanya nilai leaf ratio digunakan untuk menilai validitas dari aturan asosiasi yang ada. Jika nilai leaf ratio lebih besar dari 1, maka menunjukkan adanya manfaat dari aturan tersebut. Lebih tinggi leaf ratio, lebih besar kekuatan asosiasinya, menurut Munanda and Monalisa 2021. Rumus dari leaf ratio sendiri adalah confidence A dan B dibagi benchmark confidence A dan B. Nah, untuk mendapatkan nilai benchmark confidence itu sendiri dapat dihitung dengan rumus jumlah transaksi dengan item yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi basis datanya. Kemudian kita masuk ke algoritma FP-GROUT-nya itu sendiri. Algoritma FP-GROUT ialah salah satu algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi himpunan data yang paling sering muncul dalam sebuah koleksi data dengan menggunakan struktur data berupa pohon yang biasa disebut FP tree.
Menurut Fitria dan kawan-kawan 2017, algoritma FPGROUP dibagi menjadi 3 langkah utama, yaitu tahap conditional pattern based, tahap conditional FP3 atau pembuatan FP3, yang ketiga adalah tahap pencarian frequent item set. Lalu lanjut ke software pendukung. Pada penelitian ini software pendukung yang digunakan ialah Anaconda Python dan Visual Studio Code. Kedua aplikasi ini support untuk bahasa pemrograman Python, dan untuk Visual Studio Code-nya pun itu lebih powerful. Dia bisa membaca bahasa pemrograman lainnya, nggak terikat hanya bahasa Python saja. Dia bisa menggunakan PHP, Java, dan C++ dan kawan-kawan. Kemudian kita masuk ke penelitian terdahulu. Di sini saya ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu berjudul Optimizing Inventory with Frequent Pattern Growth Algorithm from Small and Medium Enterprise, karya Imam Riyadi. Nah, dalam penelitian ini menghasilkan 24 aturan asosiasi yang terdiri dari aturan 2 item set dan 3 item set yang sering muncul. Lalu ditemukan bahwa dukungan tertinggi untuk 2 aturan asosiasi item set adalah 10% dan dengan tingkat kepercayaan yang sesuai sebesar 56%. Sedangkan aturan untuk 3 item set, nilai support tertinggi mencapai 67% dengan tingkat confident atau kepercayaan matching sebesar 67%. Poin penting lainnya adalah ketiga aturan ini memiliki tingkat kepercayaan 100%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aturan asosiasi yang dihasilkan oleh algoritma FPGROUP itu berjalan sesuai. Lalu ada determination of item layout accuracy using a priori algorithm and FPGROUP. Di sini membandingkan tentang penggunaan algoritma a priori dan juga algoritma FPGROUP. Dan di sini hasilnya data algoritma FPGROUP memiliki akurasi lebih baik dibandingkan dengan algoritma a priori. Kemudian penelitian ketiga yaitu market basket analysis with a priori algorithm dan frequency pattern on outdoor product sales data. Di sini juga hasilnya menunjukkan bahwa FPGROUP lebih baik daripada a priori. Lalu keempat, data mining technique for grouping product using clustering based on association. Nah, di sini hasilnya ini, pengolahan retail dapat langsung melakukan melakukan pengolahan data transaksi penjualan di komputer kasir ketika mereka menggunakan algoritma FPGROUP ini. Yang kelima yaitu utilization of data mining on MFA using from growth algorithm for menu recommendation. Untuk hasil dari ini, berdasarkan hasil aturan yang terbentuk, maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada 2 aturan yang dapat dikategorikan valid dan dapat dijadikan acuan dalam rekomendasi menu makanan dan minuman di UMKM Cafe Over Limit. Sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk diterapkan pada UMKM khususnya dalam hal rekomendasi menu. Jadi di sini dia menggunakan FPGROUP sebagai perhitungannya. Lalu kita lanjut ke metodologi penelitian. Ya, jadi metodologi pada penelitian ini kita menggunakan kerangka kerja CRISP-DM ya, yang sedikit dimodifikasi. Yang seperti ini kerangka kerjanya. Dimulai dari tahap mulai identifikasi permasalahan dan tujuan penelitian, kemudian studi literatur, kemudian melakukan proses CRISP-DM-nya itu tadi, kemudian setelah itu pembuatan laporan skripsi dan artikel publikasi. Untuk penjelasannya dari kerangka kerja tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi permasalahan dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah penelitian dan tujuan penelitian ini dilakukan secara wawancara secara luring ya.
yang menghasilkan identifikasi masalah, yaitu kurangnya daya beli konsumen dan kurangnya pemanfaatan data penjualan terhadap produk mana yang paling diminati. Kemudian studi literatur. Studi literatur dalam penelitian ini yaitu kegiatan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, arsip, artikel, dan jurnal yang relevan dengan data mining, CLIS-DM, association rule, FP growth, support confidence, dan leave ratio, dan keperluan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu tahap business understanding atau pemahaman tentang bisnis. Nah, Tere Cafe and Bar sendiri perusahaan makanan dan minuman yang berdiri sejak 23 Juni 2023. Mereka memiliki target pasar menengah ke atas. Tere menawarkan menu restoran dengan sentuhan lokal yang unik dan elegan. Strategi pemasaran mereka meliputi penggunaan media sosial untuk promosi, pergantian menu setiap 3 bulan sekali, kemitraan dengan platform pemesanan online seperti Gojek, GoFood, dan lainnya. Kemudian membangun citra merek melalui pelayanan yang berkualitas. Nah, untuk data understanding sendiri, untuk pemahaman data, yaitu tahap yang melibatkan eksplorasi bentuk data yang dianalisis sehingga dapat mengetahui seperti apa bentuk data serta anomali yang ada, sehingga dapat mengatasi anomali pada data agar tidak menurunkan kinerja machine learning. Nah, di layar ditampilkan bahwa itu adalah data transaksi dari Tere Cafe and Bar. Ini masih data awal yang saya dapatkan ketika saya berusaha melakukan penelitian di cafe tersebut. Lalu kita lanjut ke data preparation. Tahap ini mencakup proses pra-pemrosesan data seperti pemrosesan data, penggabungan data, dan transformasi data agar dapat digunakan pada proses selanjutnya. Beberapa tahap dalam data representation terbagi menjadi 4, yaitu data cleaning, data integration, exploratory data, dan data transformation. Kemudian kita lanjut ke tahap modeling. Tahap ini mencakup pemilihan dan penerapan teknik data mining untuk menciptakan model atau pola dari data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini dengan menggunakan asosiasi rule dan algoritma FP growth dipilih sebagai permodelan yang akan dibuat pada penelitian ini. Lalu kita lanjut ke tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi kualitas model atau pola yang telah dibentuk dengan cara memverifikasi minimum support yang terpenuhi. Kemudian evaluasi kualitas frequent item set yang dilakukan dalam berbagai metrik seperti nilai confidence-nya, nilai rasional, leverage, dan conviction-nya. Kemudian dilakukan verifikasi melalui visualisasi hasil dari frequent item setnya tersebut. Setelah didapat hasil tadi, hasil dari evaluasi ini berguna untuk menentukan apakah model tersebut memenuhi tujuan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Kemudian ke tahap deployment. Tahap ini mencakup pemberian hasil analisa dari penelitian ini. Hasil tersebut direpresentasikan dalam bentuk website yang dapat membaca file bertipe CSV dan dapat menampilkan tabel atau grafik yang menyatakan jumlah aturan asosiasi yang terbentuk. Hasil penelitian ini divisualisasikan agar mudah dibaca dan diterima oleh pihak Tere. Lalu kita masuk ke tahap pembuatan laporan skripsi dan artikel publikasi. Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan skripsi serta penulisan artikel untuk publikasi ilmiah. Proses pembuatan laporan skripsi ini dimulai dengan pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian dalam format yang sesuai dengan panduan akademik. Kemudian lokasi dan jadwal penelitian. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di Tere Cafe and Bar Seminyak yang beralamat di Jalan Drupadi nomor 77, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, Bali. Nah, untuk jadwal penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 semester seperti yang dijadwalkan di dalam kalender akademik.
setelah pengajuan judul penelitian ini diterima. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.